Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahasunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibarengi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton beroton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Senin Legi ketemu Senin Legi. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 9 ketemu 9, neptu weton jodohnya ketemu 18. Nah, ini sebetulnya adalah revisi untuk video hitung jodoh 385 ya kemarin ya, pada pembahasan pertama, di mana dalam video tersebut ya Mbah pernah salah menyebutkan ya Minggu Wage ketemu Selasa Legi waktu itu ya. Padahal isi penjelasannya ya sebetulnya itu harusnya untuk petung jodoh Senin Legi ketemu Senin Legi ya. Tapi nggak apa-apa ya, makanya sekarang Mbak tegaskan ya, Mbak buatkan video ini ya. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa ya memperkirakan atau memprediksi seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu dan kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Senin ini bermakna Allah atau tidak baik. Artinya perjodohan ini secara keseluruhan ya dianggap tidak baik. Ini mungkin yang menyangkut aspek taraf hidupnya, mungkin juga kesehatannya, mungkin juga keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang ya bisa bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili. Tipe kembili ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja insya Allah banyak anak, banyak rezeki pula gitu ya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawi. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong ya. Tipe gedong ini bermakna bagus, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus yang kedua atau Pancasuda ini. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinopo. Ini bermakna yang bersangkutan ini bisa menjadi tempat berburu, tempat ngaso kaweru, tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan sebagainya. Ya, intinya aspek sosialnya ini sangat bagus, dan yang bersangkutan ini ya sangat cocok menjadi sosok pengayom yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin ya. Sanggar waringin di sini bermakna ya, meskipun ada juga yang menafsirkan bagus, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi banyak permasalahan dalam rumah tangganya, sering cekcok juga, dan ini terutama sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber sandang pangan atau aspek pekerjaannya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe ratu. Tipe ratu ini bermakna sudah ada kecocokan ya, dan yang bersangkutan ini nanti insya Allah memiliki kedudukan, memiliki derajat tinggi, disegani dan dihormati banyak orang. Lalu yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 9,9, ini bermakna susah rezekinya. Ini yang menyangkut kerezekiannya. Ini kalau didasarkan hasil perhitungan dibagi 9 ini bermakna kurang bagus karena susah rezekinya. Mungkin aspek ekonominya ini dianggap kurang bagus gitu ya.
Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi, secara keseluruhan ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, lalu hasil perhitungan 4 siklus yang kedua tipe gedong, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinovo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe ratu. Ya, sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Senin bermakna Allah atau tidak baik, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 9,9 bermakna susah rezekinya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe mati tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya, perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan meskipun ini belum termasuk yang direkomendasikan. Karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi ini belum termasuk kategori yang mengkhawatirkan karena tidak termasuk yang sangat tinggi dan berisiko. Makanya kedepannya meskipun ya agak berat, tetapi insya Allah masih bisa diperbaiki gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Kamis Legi ketemu Sabtu Wage. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ya, ini berarti 13 ketemu 13, Senin itu weton jodohnya ketemu 26. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Sabtu ini bermakna bercerai. Artinya perjodohan ini diperkirakan tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan ya berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh berkawi. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili. Ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang, ini menyangkut aspek ekonominya juga insya Allah murah sandang pangane, ya aspek ekonominya ini bagus dan berada di level terendah ya pada kalau didasarkan pada perhitungan Pancasuda atau 5 siklus yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wirang. Tipe Satrio Wirang di sini bermakna yang bersangkutan ini ya diperkirakan sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering menghadapi fitnah dunia, yang ini semua lebih disebabkan karena perilaku buruknya. Artinya karena perilakunya sendiri maka bisa berakibat aspek sosialnya ini kurang bagus. Dan ini nanti mutlak harus diperbaiki oleh yang bersangkutan ya jika ingin kedepannya bisa lebih baik rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak, ini yang menyangkut aspek ekonominya ini sangat bagus ya, murah sandang pangane dan berada di level tertinggi. Artinya jika yang bersangkutan ini bisa memaksimalkan potensinya, mau bekerja keras, berikhtiar, sungguh-sungguh berusaha gitu ya, insya Allah bisa berpotensi menjadi orang yang sukses dan kaya raya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe ratu. Tipe ratu di sini bermakna memang sudah ada kecocokan dan insya Allah yang bersangkutan ini nanti juga memiliki kedudukan derajat tinggi, disegani dan dihormati banyak orang. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,4, ini bermakna sering sakit. Ini yang menyangkut aspek kesehatannya ini dianggap kurang bagus ya, mungkin sedikit ada gangguan kesehatannya atau minimal menurun kesehatannya gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ke-5 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang,
Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pedaringan kebak dan hasil perhitungan 8 siklus tipe ratu. Sedangkan ketika lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe satrio wirang, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,4 bermakna sering sakit. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Sabtu, ini bermakna bercerai. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 28% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini tidak terlalu yang tinggi, tidak terlalu yang berisiko, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Kamis Legi ketemu Sabtu Wage ini insya Allah bisa bagus ke depannya. Meski demikian di sini karena ada satu perhitungan yang biasanya dominan, yaitu pertemuan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Sabtu bermakna bercerai ini biasanya ini sangat dominan. Makanya meskipun potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses, tetapi yang bersangkutan ini harus tetap berhati-hati, mawas diri dan selalu menjaga kondisi rumah tangganya supaya tetap stabil, harmonis, karena Kamis ketemu Sabtu ini bermakna bercerai dan biasanya makna bercerainya hari umumnya, yaitu pantangan hari umum, pertemuan hari umum Kamis ketemu Sabtu ini biasanya cukup kuat. Kalau yang bersangkutan ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan tidak bisa memperbaiki perilakunya, tidak bisa memperbaiki keharmonisan rumah tangganya, ini justru bisa fatal akibatnya gitu ya. Jadi ini sekedar pengiling saja ya. Jangan mentang-mentang potensi keberhasilannya ini cukup tinggi tetapi ya tidak mau berusaha ya, berikhtiar untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya, jangan seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.